Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pencuri motor di halaman masjid di Gisting Tanggamus babak belur dihakimi massa. Video, disentri ada di video. Orang. Tahan Pak. Puluhan PNS di Pemkab Lampung Utara terpergok bolos kerja meski libur Natal dan Tahun Baru telah berakhir. Akibat ketahuan, main-main dan absen, sanksi. Yang ASN aja ada hukumannya, apalagi yang TKS. Awal tahun 2023 diwarnai kenaikan harga kebutuhan bahan pokok hingga emas perhiasan. Kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung berakhir damai. Selasa siang, FB dan sejumlah jaksa mendatangi Polresta Bandar Lampung untuk mencabut laporan itu. FB sebelumnya memergoki istrinya berinisial MNH yang juga seorang jaksa selingkuh dengan seorang pengacara berinisial RM. Keduanya terpergok di sebuah kamar hotel di Bandar Lampung pada Minggu dini hari. Perzinahan itu kemudian dilaporkan FB suami MNH. Artinya terjadi kesepakatan perdamaian yang isinya mereka berdua saling memaafkan dan akan kembali melanjutkan bahtera rumah tangga. Tim penyidik Polresta Bandar Lampung menghentikan penyidikan dugaan perzinahan itu karena laporannya sudah resmi dicabut oleh pelapor. Ya, pemirsa, lagi-lagi nama institusi penegak hukum kembali tercoreng. Di awal tahun 2023 ini, publik digegerkan dengan kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum jaksa berinisial MNH yang menjabat sebagai Kasipidum di Kejaksaan Negeri Pesawaran dengan seorang pria berinisial RM yang merupakan oknum pengacara. Keduanya sempat dipergoki sang suami dari oknum jaksa tersebut tengah berduaan di dalam kamar salah satu hotel di Bandar Lampung pada malam pergantian tahun kemarin. Meski sempat dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan di ruang Satreskrim Polresta Bandar Lampung, namun kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan mencabut laporannya. Namun dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Lampung masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap kedua belah pihak karena suami dari oknum jaksa tersebut juga merupakan jaksa di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Keduanya dianggap mencoreng institusi kejaksaan dan telah menghebohkan warga di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Robi Laste melaporkan. Para pegawai Pemkab Lampung Utara Selasa pagi dikejutkan kedatangan Wakil Bupati Ardian Saputra tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya, ini adalah sidak Wakil Bupati untuk memeriksa kehadiran pegawai di sejumlah kantor dinas pasca libur Natal dan Tahun Baru. Di hari kedua masuk kerja rupanya banyak pegawai yang membolos. Uniknya, Wakil Bupati menemukan daftar absensi terisi semua, alias para pegawai terdaftar masuk kerja semua. Para pegawai yang membolos itu menitipkan absensi ke temannya yang masuk kerja. Wakil Bupati meminta pegawai tidak melindungi temannya yang melanggar aturan karena juga dapat dikenai sanksi. Pakai nota, ya. Ini udah suatu kebohongan yang salah satu saya nggak tahu bohong apa tidaknya. Kalau saya cek sana kan nanti jadi nggak enak. Tapi jangan pernah melindungi baik PNS atau
THL yang memang salah gitu ya. Nanti kamu yang saya kenakan sanksi ya. Sampai absen dari jauh. Kan bisa nih by system nih, bisa aja nih absen dari rumah atau nitip foto. Nanti ada temen yang absenin ya, jangan seperti itu. Kalau ketahuan langsung kena sanksi. Ya, itu sudah komitmen Pak Wabub itu. Tapi kalau ketahuan main-main dengan absen, kita kena sanksi. Sidak ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri dan honorer di lingkungan Pemkab. Ardian Saputra mengimbau para PNS dan honorer kerja bersungguh-sungguh karena sudah dibayar tinggi oleh negara menggunakan uang rakyat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ibu ini juara tubuhnya cabai. Memasuki awal Januari 2023, harga cabai di Lampung Barat naik hingga 15% per kilogramnya. Menurut para pedagang di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit pada Selasa siang, kenaikan harga terjadi sejak 2 hari lalu. Kenaikan harga cabai antara 5 sampai 10 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga tertinggi pada cabai rawit dari 45 ribu rupiah jadi 55 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah besar dari 40 ribu rupiah jadi 45 ribu rupiah. Dan cabai caplak dari 35 ribu rupiah jadi 40 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dampak cuaca buruk di perairan Selat Sunda, sehingga pengiriman dari petani di Jawa ke Lampung Barat tersendat. Selain itu juga banyak petani lokal gagal panen karena cabai terserang penyakit. Sekarang 355. 55. Itu naik apa turun, Bang? Naik berapa? Naik 10.000 per kilo, Bang. 10.000 per kilo. Apa? Yang rawit. Yang lain dari 10.000. Rawit sama caplak. Sama cabai merah ya? Cabai merah standar, Bang. Kalau merah standar. Cabai merah standar. Yang naik ini caplak sama rawit. Emak-emak harus menyiasati pembelian cabai. Mereka mengurangi pembelian cabai untuk menekan pengeluaran. Mariati. Lagi ngapain, Bu? Beli cabai. Cabai apa? Cabai merah. Memang harganya berapa sekilo? 45. 45. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 30. Naik ya? Naik gara-gara kapal angin nggak bisa nyebrang. Gitu ya. Pedagang dan pembeli meminta pemerintah segera mencari solusi supaya harga cabai tidak terus naik dan berdampak pada merosotnya pendapatan penjual serta pengeluaran para pembeli. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Selain emas dan cabai, harga komoditas lain yang naik pada awal Januari 2023 adalah beras. Kenaikan harga beras terjadi bertahap sejak 2 hari lalu karena pasokan dari agen berkurang. Seperti terpantau di Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Selasa siang. Harga beras dari kualitas biasa hingga premium naik hingga Rp1.000 per kilogram. Harga beras kualitas biasa kini tembus Rp9.000 per kilogram. Harga ini naik Rp1.000 dibanding 2 hari sebelumnya yang masih Rp8.000 per kilogram. Harga beras sedang kini Rp13.000 per kilogram. Dan harga beras premium tembus Rp16.000 per kilogram. Kenaikan ada yang per kilo, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 100. Kan macam-macam tergantung variasi barangnya, Pak. Kalau untuk stok sendiri ada berapa ton, Pak? Stok sendiri mulai sudah menipis, kita tinggal 30-an ya kita, 30-40. Saya melihat kondisi sekarang ini kayak masyarakat kecil sangat berat sekali dengan beras karena harga sekarang tidak stabil. Informasinya harga kenaikan ada berapa sih, Pak, per kilonya? Perkiraan sekitar 300 kilo. Jadi kalau per karung itu bisa mencapai berapa? 3.000. 3.000 per karung. Salah satu penyebab kenaikan harga beras di Tulang Bawang adalah habisnya stok beras di Gudang Bulog Tulang Bawang Barat. Sehari sebelumnya, stok beras di Gudang Bulog tersisa 25 ton. Itu untuk mencukupi kebutuhan warga di 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Bulog berencana segera mendatangkan beras impor sebanyak 500 ton untuk mencegah krisis pangan. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.